Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menggerakkan Allah untuk menyelamatkan manusia? Yang menggerakkan Allah untuk menyelamatkan manusia adalah belas kasih, yaitu adalah cinta. Itulah yang menggerakkan Allah mau menyelamatkan manusia, dan melalui cinta dan belas kasihnya Allah ingin bersatu dengan manusia. Maka dari itu ia mengutus putranya datang ke dunia ini. Dan pengutusan Yesus ke dunia ini sungguh nampak dan mengungkapkan belas kasih Allah ketika ia berhadapan dengan orang yang sakit kusta. Seorang sakit kusta tadi datang dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Dan pada waktu itu di bangsa Yahudi, adat istiadat bangsa Yahudi, bahwa orang sakit kusta itu orang yang tersingkirkan, orang yang bisa dikatakan orang yang najis, orang yang terkutuk. Mungkin di lingkungan kita juga seperti itu. Orang yang sakit kusta selalu disingkirkan karena bisa menyebabkan ketularan ataupun banyak hal, ataupun nanti imbasnya kena kutukannya dan sebagainya. Maka sungguh kasihan orang yang sakit kusta ini. Tapi apa yang menggerakkan Yesus untuk mau mentahirkan orang kusta ini, yaitu belas kasihan. Jadi Injil Markus mengatakan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itulah yang mengapa Yesus mau menyembuhkan orang kusta tadi. Kalau Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan, maka dari itu orang kusta tadi tetap dia akan tersingkirkan. Tapi Yesus, karena dia ada Allah, Allah adalah kasih, dia mau menyembuhkan orang kusta tadi. Tapi Tuhan Yesus juga mengingatkan orang kusta tadi untuk datang kepada orang yang punya wewenang, yaitu para imam kepala, supaya secara sah bahwa dia dikatakan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang perlu kita lakukan sebagai murid-murid Kristus, yaitu hidup kita selalu digerakkan oleh belas kasihan, baik dalam segala pelayanan, baik dalam hidup berkeluarga maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dalam hidup berkeluarga, kita tidak mungkin mampu misalnya seorang istri menyiapkan makan untuk suami dan anak-anak tanpa digerakkan oleh belas kasihan. Para bapak-bapak yang dengan setia, dengan sabar bekerja, tidak mungkin harus capek-capek bekerja tanpa digerakkan belas kasihan. Demikianlah juga inilah yang perlu kita hidupi, yaitu hidup yang senantiasa digerakkan oleh belas kasihan. Demikian pula dalam pelayanan kita dalam hidup menggereja. Kita pun juga harus digerakkan oleh belas kasihan, yaitu benar-benar hati kita itu cinta pada gereja, cinta pada paroki ini. Itulah yang menjadi dasar pelayanan kita, bukan yang lain. Dalam hidup bermasyarakat juga, kehadiran kita di lingkungan harus digerakkan oleh belas kasihan.
Itulah yang menjadi dasar bagi kita para murid Kristus. Melalui tubuh Kristus yang akan kita santap ini, kita akan dimampukan sendiri bahwa Yesus itu sungguh mencintai kita. Yesus mau tinggal dalam diri kita. Yesus mau menjumpai kita. Yesus tergerak belas kasihan kepada kita untuk mau tinggal dalam diri kita, mau membimbing kita dalam setiap pelayanan dan hidup kita di dunia ini. Maka dari itu kita mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu dalam perjalanan hidup kita senantiasa digerakkan oleh cinta, kita senantiasa digerakkan oleh belas kasihan. Berkat Allah menyertai kita sekalian.